Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai representasi eksperimen Mendelssohn-Stahl yang menunjukkan mekanisme replikasi DNA semi-konservatif menggunakan isotop nitrogen berat atau N15 dan nitrogen ringan atau N14. Nah, yang pertama, tahap awal pertumbuhan di N15 atau isotop nitrogen berat. Pada bagian atas, bakteria Escherichia coli awalnya tumbuh di medium yang mengandung nitrogen berat, yaitu N15. DNA bakteri tersebut terlabel dengan nitrogen berat ini. Ditunjukkan dengan warna merah pada struktur DNA. Nah, semua DNA pada bakteri ini sepenuhnya mengandung isotop nitrogen berat atau N15 yang membuatnya lebih padat dibandingkan DNA yang mengandung nitrogen ringan. Nah, yang kedua, pemindahan ke medium nitrogen ringan atau N14. Setelah beberapa generasi, Escherichia coli yang telah tumbuh di dalam medium nitrogen berat atau N15 dipindahkan ke medium yang mengandung nitrogen ringan atau N14. Setelah ini, setiap kali sel membelah dan mereplikasi DNA, nitrogen ringan atau N14 digunakan untuk membentuk untai DNA baru. Nah, DNA baru yang disintesis dalam medium ini memiliki satu untai lama, yaitu nitrogen berat atau N15, dan satu untai baru, yaitu nitrogen ringan atau N14. Dan ditunjukkan pada tabel dengan warna merah pada nitrogen berat atau N15 dan warna orange pada nitrogen ringan atau N14. Yang ketiga yaitu pemantauan generasi DNA. Dimulai dari generasi 0, di mana semua DNA yang mengandung nitrogen berat atau N15 semuanya itu berwarna merah sebelum dipindahkan ke medium nitrogen ringan. Nah, pada tabel di bagian bawah DNA, ini ditunjukkan dengan garis tebal yang sepenuhnya berwarna merah, yaitu 100% isotop nitrogen berat atau N15. Nah, selanjutnya generasi 1, di mana setelah satu siklus replikasi di medium nitrogen ringan atau N14, semua DNA terdiri dari satu untai berat N15 dan satu untai ringan N14. Pada tabel ditunjukkan dengan garis tebal campuran, yaitu 50% N15 berwarna merah dan 50% N14 berwarna orange. Selanjutnya yaitu generasi 2. Setelah 2 siklus replikasi, ada 2 jenis DNA. Satu jenis yang terdiri dari satu untai berat dan satu untai ringan atau N15 tambah N14, serta satu jenis yang terdiri dari 2 untai ringan, yaitu N14. Pada tabel, 50% dari DNA adalah hibrid atau campuran, dan 50% terdiri dari 2 untai ringan, yaitu N14. Selanjutnya generasi 3 dan generasi 4. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin banyak DNA yang hanya mengandung nitrogen ringan atau N14. Pada generasi 4, di tabel menunjukkan bahwa sebagian besar DNA adalah DNA ringan atau N14, tetapi masih ada DNA hibrid dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, yang keempat yaitu sentrifugasi gradien densitas cesium klorida di sebelah bawah. Nah, sentrifugasi gradien densitas cesium klorida digunakan untuk memisahkan DNA berdasarkan beratnya. Nah, atau kepadatannya. Nah, semakin berat DNA yang mengandung nitrogen berat atau N15, semakin rendah posisinya dalam tabung sentrifugasi. Pada generasi 0, yaitu DNA terletak di bagian bawah tabung karena seluruhnya itu terdiri dari nitrogen berat atau N15.
Nah, yang kedua yaitu pada generasi 1, DNA bergerak ke posisi yang lebih tinggi karena DNA terdiri dari campuran nitrogen berat atau N15 dan nitrogen ringan atau N14. Selanjutnya pada generasi 2 dan seterusnya, sebagian DNA terletak di posisi yang lebih tinggi karena hanya mengandung N14 atau nitrogen ringan, sementara sebagian tetap di posisi hibrid atau campuran antara nitrogen berat N15 dan nitrogen ringan atau N14. Nah, kesimpulan dari mekanisme eksperimen Michelson-Shaw membuktikan bahwa DNA bereplikasi dengan cara semi-konservatif, yaitu setiap molekul DNA hasil replikasi terdiri dari satu untai lama, yaitu nitrogen berat atau N15, dan satu untai baru yaitu nitrogen ringan atau N14. Ini terbukti dari pola generasi di mana sebagian besar DNA menjadi lebih ringan seiring dengan waktu, tetapi DNA hibrid atau campuran tetap ada hingga beberapa generasi.